Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Sintadewi dengan NIM 1810221004. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang akan dibahas pada kali ini yakni tentang teks laporan hasil observasi. Nah, di mana teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau biasa disebut dengan observasi itu dilakukan si pengamat dengan terjun langsung ke lapang untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa kesenian, dan kebudayaan. Nah, selanjutnya di sini ada sifat teks laporan hasil observasi, di mana ada 3 sifat. Yang pertama, informatif, komunikatif, dan subjektif. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 11 macam ciri-ciri dari teks laporan tersebut. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, yakni saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang kedelapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Artinya, penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Nah, selanjutnya yang kesembilan, yakni menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaan secara umum. Yang 10, yakni disajikan secara menarik, baik kata dari bahasa isinya yang berbobot maupun susunannya yang logis. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang ke-11, yakni teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk penelitian. Yang kedua, memberikan informasi terbaru. Yang keempat, mengatasi suatu persoalan. Selanjutnya, menemukan teknik atau cara terbaru. Selanjutnya, mengambil keputusan yang telah efektif. Selanjutnya, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Dan yang terakhir di sini untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahan penelitian. Yang kedua, sebagai sumber yang tepat dipercaya. Selanjutnya, yang ketiga, untuk laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Yang keempat, sebagai dokumentasi. Yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di mana ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga atau yang terakhir di sini ada deskripsi manfaat. Nah, selanjutnya di sini ada kaidah tentang kebahasaan yang berada dalam teks laporan hasil observasi. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan verba relasional. Yang ketiga, yakni menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku. Yang terakhir, yakni menggunakan kata penghubung seperti tambahan, pembedaan, persamaan, pertentangan, pilihan.
Selanjutnya di sini menggunakan kalimat simplex dan kompleks. Selanjutnya menggunakan penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, yang terakhir di sini menggunakan kata keilmuan dan selanjutnya yakni langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama yakni menentukan objek yang akan kamu amati. Yang kedua yakni susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Yang ketiga yakni lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Yang keempat yakni catatlah hasil observasimu dengan memerhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan video observasimu. Nah, yang kelima yakni meneliti kembali hasil penulisan teks jika ada kalimat janggal atau salah. Selanjutnya yang terakhir yakni penulisan, segera perbaiki kembali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.